bagus sekali bajunya, beli di mana, luar biasa. Jangan langsung pakai saya. Udah lama saya cari baju ini, memang saya betul-betul fokus mencari baju, saya kumpulkan saya semua. Bagus sekali bajunya, mantap, alhamdulillah. Nikmat Allah. Bagus sekali kerjanya, rapi, teratur, detail, profesional. Jangan langsung, saya memang seperti ini dari awal, saya selalu menjaga diri agar saya siapa? Itu tubuh kalau Allah nggak kasih, siapa, bagaimana kita bisa profesional? Itu tubuh kalau Allah buat sakit, Allah buat cacat, bagaimana mau profesional? Apa kita sudah lupa? Itu tenaga siapa kasih? Itu ilmu siapa kasih? Kok saya? Anda luar biasa profesional. Alhamdulillah, nikmat Allah, karunia Allah. Mudah-mudahan saya istiqomah seperti ini. Kembalikan kepada Allah, jangan pangkas-pangkas Allah. Kok dipotong Allah? Nah, ini syukur yang pertama, dengan lisan. Nah, jangan pangkas-pangkas Allah, hati-hati. Kita ini bukan siapa-siapa, ya, bukan apa-apa kita ini, kecil sekali dibandingkan makhluk Allah, ciptaan Allah, nikmat Allah. Jangan kita sampai menjadi orang yang tidak sadar diri, tidak tahu diri, terlalu kasar bahasanya. Nah, itu yang pertama. Sehingga orang-orang beriman dan sepatutnya seluruh makhluk Allah itu senantiasa dalam keadaan bersyukur. Setiap ucapan dia ada Allahnya, ada Allahnya. Nah, seperti makhluk yang lain selain manusia dan jin. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua di langit dan di bumi bertasbih, 24 jam bertasbih. Ya, malaikat itu. Malaikat diciptakan oleh Allah dari pertama diciptakan sampai hari kiamat, jutaan tahun. Di mulutnya selalu tasbih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdika subhanallahil azim. Terus bertasbih, 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 bertasbih. Semua Allah, 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 Allah. Nah, yang kedua, wa syukrul arkan, bersyukur atau mewujudkan terima kasih kita kepada Allah dengan perbuatan. Nah, ini contohnya seperti siapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah itu kalau salat tahajud berjam-jam sampai retak kakinya. Nah, kita biasanya retak kaki itu kalau pergi ke sawah, atau misalnya sering olahraga, lari sampai retak kaki. Rasulullah tahajud sampai retak kaki. Lama sekali tahajud, 4 jam semalam itu, sampai retak kakinya. Sujudnya seperti orang meninggal, rukuknya tidak bangun-bangun. Sering Aisyah terkejut di malam hari melihat Rasulullah rukuk, dia tunggu, dia bangun-bangun, bekana leh, maka disentuh, dicukai, ternyata masih ada. Sampai Aisyah memperhatikan ibadah Rasulullah ini, kayaknya ini berat, terlalu berat ini ibadah Rasulullah ini, terlalu memaksakan diri ini. Maka suatu malam Aisyah memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu dzambak? Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah menjamin surga untukmu, sudah mengampunkan dosamu, sudah memberikan segalanya apa yang engkau inginkan? Kenapa engkau sampai harus seperti ini, memberatkan diri, memaksa diri beribadah kepada Allah sampai retak kaki? Apa jawab Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi ibadah Rasulullah itu, Rasulullah niatkan untuk syukur kepada Allah, untuk bentuk terima kasih kepada Allah. Itu niat ibadah. Kita udah bersyukur enggak? Waktu ibadah minta ongkos lagi, ya. Terima kasih enggak?
Kemudian ketika sholat, belum lagi sholat, ya Allah ini saya mau sholat, mudah-mudahan nanti sore urusan saya lancar ya Allah. Ya. Bagaimana perhitungannya kita? Jadi syukur kita kapan? Bukan nggak boleh minta. Masalahnya ketika Allah katakan, ini kan kita pakai akal. Ketika Allah katakan kalau kamu sholat kamu dapat lancar rezeki, kamu dapat ini, kamu dapat itu, ujungnya surga. Kalau kamu berzikir kamu dapat ini, kamu dapat itu, ujungnya surga. Kalau kamu buat amal ini, buat amal itu, kamu dapat ini, kamu dapat ini, ujungnya surga. Nah sekarang kita lihat ayat-ayat hadis itu pakai akal yang sehat. Allah memang kasih menyemangati kita, tapi dari kitanya bagaimana? Apakah kita akan terus beribadah hanya dengan mengharap itu? Kapan kita bersyukur kepada Allah? Kapan sekali kita sholat, ya Allah saya sholat ini khusus untuk mensyukuri terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Kapan kita sholat seperti itu sekali? Kapan kita ingin khusyuk sekali berzikir kepada Allah, menikmati, menghayati, dan kita ini dalam hati, ya Allah zikir saya ini ya Allah bentuk syukur, terima kasih saya ya Allah, terlalu banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Kapan kita beribadah seperti itu? Seperti Rasulullah tadi, afala akuna abdan syakura. Mungkin kalau kita seperti Rasulullah tadi kedapatan misalnya, ya kedapatan sekali kita tahajud misalnya, tiba-tiba kita entah kenapa pas 1 malam 2 malam tiba-tiba kita tahajud, bangun jam 2 jam nangis, ditanya sama istri, "Pekai tiba-tiba?" Pasti kita jawab, "Lagi ada masalah." Nah, lagi ada masalah baru tahajud. Kapan kita tahajud untuk Allah? Kapan kita tahajud? Kapan kita nangis benar-benar karena kagumnya kita, karena banyak sekali nikmat Allah berikan. Nah itu syukur dalam bentuk perbuatan. Kita tunduk, melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk tujuan syukur kepada Allah. Nanti timbul pertanyaan, jadi kita nggak boleh minta? Bukan nggak boleh minta. Ini alam ini milik Allah semua, yang punyanya Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, kecil bagi Allah untuk dikasih. Malah yang kita minta itu terlalu sedikit. Ya. Yang tanya lakinya ubud ha, ciputo poile. Dekati pemilik alam ini, kecil, tidak ada apa-apanya dunia ini bagi Allah. Yang penting kita dekat dulu dengan Allah. Dunia ini mudah sekali diberikan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah syukur, wa syukrul jinan, syukur dengan apa namanya, hati, secara ideologi, i'tikad atau apa namanya, tauhid ya. Bagaimana syukur dengan hati? Bil i'tiraf bi anna kulla ni'matin bika au bi ahadin minal ibad hiya minallahi ta'ala. Mengakui, menyatakan, meresapi bahwa setiap nikmat yang ada pada kita dan pada siapapun manusia itu semua adalah dari Allah, bukan dari kita sendiri. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun yang ada pada kalian daripada nikmat, faminallah, adalah dari Allah. Jadi tidak boleh kita orang-orang bertauhid ini masih berfikir bahwa nikmat ini dari diri kita sendiri, tidak boleh lagi. Harus dari Allah. Harus dari Allah. Semua karya kita, ya, kerja keras kita, semuanya adalah dari Allah. Tidak boleh lagi suka-suka menisbahkan sesuatu kepada diri sendiri. Orang tauhid nggak boleh lagi banyak pakai saya lagi. Sudah banyak pakai Allah, diganti sayanya diganti dengan Allah. Nah, dia nggak berani pakai saya. Siapa memang saya? Semua dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah
satu nikmat pada kalian, melainkan itu semua adalah dari Allah, kembalikan kepada Allah. Bahkan di sini dijelaskan, ya, kalau kita mau bahas selanjutnya, ada tingkat para hamba-hamba Allah, apapun yang menimpa mereka, mereka bersyukur kepada Allah, karena setiap yang menimpa mereka itu adalah dari Allah. Apakah itu terasa enak atau terasa kadang-kadang tidak enak, semua dia kembalikan kepada Allah, semua dia syukuri. Nah, makanya kalau kita nanti lihat ada orang-orang Palestina misalnya, udah dibom, udah berantakan keluarganya, lari sana lari sini, di mulut mereka selalu keluar Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah ya Allah, semua yang datang dari mulah kebaikan. Mungkin sekilas di dunia secara zahir nampak tidak enak, tapi pada hakikatnya semua yang dikehendaki oleh Allah adalah baik. Semua qada dan qadar Allah adalah baik. Maka mereka, orang-orang yang sudah sampai pada makam tertentu, apapun alhamdulillah. Yang tidak enak alhamdulillah, lebih-lebih lagi yang enak. Nah, cuman sebagian manusia, jangankan yang tidak enak, yang enak pun kadang-kadang dia lupa mengucapkan alhamdulillah. Maka Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sayangnya banyak manusia itu tidak bersyukur, atau sedikit daripada manusia itu yang bersyukur. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah kira-kira yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.